Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kabur 2 tahun, seorang napi ditangkap petugas. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja tangkap 3 badut pengemis di jalan raya. Akibat rusaknya saluran irigasi, ratusan hektar sawah menjadi tidur. Palu hakim belum diketuk, sanksi administratif sudah menanti Anessa Satria. Tak hanya harus mendekam di penjara, tapi pejabat eselon 3 di pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman ini juga akan kehilangan jabatannya sebagai kepala bagian protokoler dan komunikasi pimpinan. Bahkan, jika Anessa divonis hakim bersalah saat menjalani persidangan, maka karirnya sebagai aparatur sipil negara juga akan berakhir. Karena pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan mengusulkan Anessa Satria dipecat sebagai ASN kepada Menpan ARB. Derita Anessa masih belum berakhir. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tempat Anessa mengabdikan lebih dari setengah usianya sebagai pegawai, juga memutuskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Anessa. Selain memberikan hukuman kepada Anessa, Pemda setempat juga akan memeriksa urin semua pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, mulai dari pegawai pelaksana hingga pejabat eselon 2, baik yang berstatus di kantor wali nagari. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tak ada lagi abdi negara yang terlibat narkoba di lingkungan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Terjadi penahanan, tentunya akan kita mencari PLT untuk jabatan yang diduduki oleh yang bersangkutan. Kemudian, punishment kita tetap akan menunggu apa hasil dari persidangan. Apakah itu nanti keputusan di pengadilan itu merupakan pedoman kita untuk memberikan punishment kepada ASN itu sendiri. Itu. Yang jelas ini akan menjadi pengalaman dan pelajaran berharga bagi kita. Dalam rangka untuk mengantisipasi itu, kita akan melakukan tes urin pejabat. Seperti diberitakan sebelumnya, Anessa Satria ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Pariaman di daerah Lohong, pusat kota Pariaman. Saat ditangkap, polisi menemukan 3 paket sabu-sabu dan sebuah timbangan digital. Keberadaan timbangan ini menjadi indikasi kuat jika Anessa adalah pengedar sabu-sabu. Selain menyita sabu-sabu dan uang tunai, polisi juga menyita sebuah kendaraan dinas yang digunakan Anessa saat menjual sabu-sabu tersebut. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Woi, lari kau tembak kau lari. Dengan cepat, serombongan petugas berpakaian bebas menerobos masuk ke dalam rumah di daerah Sungai Rumbai, Darmasraya. Petugas tersebut merupakan petugas gabungan, polisi dan sipir penjara Darmasraya. Mereka hendak menangkap Suryadi alias Adi Mando. Meski bersembunyi di kamar mandi, petugas berhasil menangkap Mando dan membawanya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Darmasraya. Suryadi merupakan narapidana yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Padang. Bapak 2 anak ini dihukum 1,5 tahun karena terlibat aksi pencurian dengan pemberatan. 2 tahun lalu, Mando berhasil kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Padang. Padahal Mando baru menjalani masa tahanannya selama 6 bulan dari hukuman 1,5 tahun yang harus dijalaninya. Saat itu Mando nekat kabur karena istri yang dicintainya menikah lagi dengan pria lain. Selama pelarian, Mando bekerja di penggergajian kayu di Provinsi Riau. Narapidana ini kembali ke kampung halamannya saat mendengar kabar ibunya meninggal dunia. Kabar duka yang diterima Mando juga menjadi perhatian bagi polisi dan sipir penjara karena mereka yakin Mando pasti pulang ke rumah orang tuanya melayat kuburan sang ibu yang telah tiada. Dugaan petugas ternyata benar. Mando ditemukan di rumahnya seminggu setelah ibunya wafat.
tadi malam pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat telah dilakukan penangkapan narapidana atas nama Suryadi alias Andi Mando. Dilakukan penangkapan bekerjasama dengan Reskrim sehingga sudah dilakukan pengamanan dan hari ini kita serahkan dengan petugas Rutan Padang. Usai ditangkap Minggu malam, Senin pagi Suryadi dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Padang untuk menjalani sisa hukumannya. Jika saja Suryadi tak kabur 2 tahun lalu, mungkin dirinya bisa secara langsung melepas kepergian ibunda tercinta ke peristirahatan terakhirnya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Dianggap kerap mengganggu pengguna jalan, 3 badut yang kerap mengemis di persimpangan jalan dan di lampu merah yang ada di Kota Padang ditangkap anggota Satpol Pamong Praja Kota Padang pada Minggu malam. Salah satunya ditangkap di Jalan Sudirman. Badut ini ditangkap dan dibawa ke kantor Satpol Pamong Praja Padang. Mereka beraksi meminta-minta uang kepada pengendara di jalan-jalan raya. 2 badut lainnya ditangkap di Simpang Alai. Para badut ini ditangkap karena mengganggu ketertiban dan melanggar peraturan daerah. Aksi yang mereka lakukan juga dianggap sangat berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan dan juga diri mereka sendiri. Menurut pengakuan seorang badut, busana badut mereka beli dari kantong sendiri. Dalam sehari, mereka bisa meraup uang rata-rata Rp300.000. Bagi pelanggar-pelanggar perda seperti pengemis, andal, badut-badut yang sifatnya meresahkan masyarakat dan mengganggu tata tertib lalu lintas. Memang tidak diperbolehkan, karena kalau mereka diperbolehkan setiap persimpangan, nah berarti akan mengganggu kenyamanan bagi masyarakat. Nah artinya sekarang masyarakat kita himbau lagi, jangan memberi. Nah, kalau masyarakat mau memberi, berarti ada peluang bagi mereka untuk berdiri di sana. Sama dengan pengemis, keberadaan mereka di persimpangan jalan karena pengemudi dan pengendara kerap memberikan uang, sehingga badut, pengemis, dan pengamen bisa mendapatkan uang dengan mudah, yakni dengan cara berdiri dan menadahkan tangan. Untuk menghilangkan keberadaan mereka, Satpol PP menghimbau masyarakat untuk tidak memberi uang kepada para badut, pengemis, dan pengamen. Dengan demikian, mereka akan kehilangan mata pencarian dan persimpangan jalan di Kota Padang juga terbebas dari keberadaan mereka. Alfi melaporkan dari Padang. Yang tinggal. Dua saluran irigasi di Kampung Bukit Kaciak, Kanagarian Amping Parak Timur, Kecamatan Sutra, Pesisir Selatan, rusak akibat banjir yang terjadi pada bulan Januari tahun 2019 lalu. Akibatnya sekitar 450 hektar sawah masyarakat tidak lagi produktif akibat terputusnya pengairan menuju sawah masyarakat tersebut. Sebagian besar sawah di kampung itu sudah ditumbuhi tanaman liar akibat sudah lama tidak diolah. Bahkan lebih parahnya lagi, lahan telantar menjadi tempat makan hewan ternak warga seperti kerbau, sapi, dan kambing. Hampir 3 tahun petani kampung Bukit Kaciak tidak menanam padi karena tidak adanya pengairan menuju sawah mereka. Masyarakat kampung Bukit Kaciak terpaksa membeli beras untuk konsumsi sehari-hari. Namun jika musim hujan tiba, masyarakat mencoba menanam padi dengan memanfaatkan air hujan tersebut. Pemerintah Nagari Amping Parak Timur sudah melaporkan kondisi tersebut kepada instansi yang berwenang. Namun hingga kini masih belum ada tanggapan. Rusaknya bendungan tersebut atau irigasi dampak terhadap masyarakat, maka lahan masyarakat seperti persawahan itu tidak bisa dijadikan sekarang menjadi lahan tidur. Ini lebih kurang setelah 3 tahun masyarakat tidak bisa bercocok tanam karena irigasi tidak lancar atau tidak ada sama sekali. Masyarakat Kampung Bukit Kaciak berharap agar pemerintah segera melakukan perbaikan saluran irigasi agar lahan pertanian yang menjadi andalan ekonomi sebagian besar masyarakat kampung tersebut bisa kembali produktif. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.